Baik, selamat pagi para mahasiswa fisika dasar kelas 1D ya. Kita akan belajar tentang besaran fisika dan sistem satuan. Ini Anda sudah diterima lama, tetapi baru kuliah pertama kali ini. Jadi saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung dengan kami, selamat mengikuti kuliah, selamat menempuh kehidupan yang baru karena berbeda dengan kehidupan waktu Anda di SMA. Di perguruan tinggi atau mahasiswa itu dituntut lebih mandiri. Segala sesuatu Anda putuskan sendiri, Anda kerjakan sendiri. Jadi itulah bedanya. Nah, kita mulai saja, yaitu yang pertama adalah apakah besaran, apakah satuan. Saya kira Anda sudah pernah memperoleh ini ketika Anda di SMA dulu. Saya pikir Anda sudah dikasih, ya kan? Ada massa, ada panjang, ada volume, ada kecepatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua memiliki satuan. Ya, kalau besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Nah, ini satuan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil atau pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Ya kalau misalkan panjang ya satuannya meter, ya kan? Kalau massa satuannya ya kilogram. Kalau volume satuannya ya yang gampang adalah meter kubik, ya kan? Gaya satuannya yang paling gampang adalah Newton. Ya, nanti Anda akan tahu lebih jauh. Ini sebetulnya hanya mengingatkan atau menyegarkan kembali pelajaran yang ada di SMA dulu. Kemudian dimensi. Nah, ini dimensi. Dimensi adalah suatu standar yang dipakai untuk mengidentifikasi dan menentukan besaran atau kuantiti dari suatu kondisi fisik yang ada, termasuk dalam ilmu konstruksi, ilmu apa saja. Pokoknya yang ada menyangkut-nyangkut satuan-satuan itu, dia memiliki dimensi. Ya, kalau yang tidak memiliki satuan atau ya tidak memiliki satuan ya tidak memiliki dimensi, karena harus ada satuan baru ketemu dimensi. Nah, dalam SI, Satuan Internasional Unit ya, Satuan Internasional Unit ini terdapat 7 dimensi dasar dengan kode seperti ini. Massa dimensinya adalah M besar. Bukan M kecil, tapi M besar. Kalau di rumus biasanya massa itu simbolnya adalah M kecil, tapi kalau di dimensi adalah M besar. Length itu dimensinya adalah L besar. Time dimensinya adalah T. Tapi kalau satuannya yang gampang adalah detik atau second. Ya. Elektrik dimensinya, elektrik current ini arus listrik itu dimensinya adalah I. Kalau satuannya yang gampang adalah ampere. Temperatur ini satuannya misalkan Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, dan lain sebagainya. Tapi dimensinya adalah theta. Kemudian jumlah substan, misalkan ada mol, di sini dimensinya adalah N. Intensitas of light J, ini
biasanya satuannya adalah kandela. Ya. Nah, kita lihat nanti apakah kita mencari dari sumber-sumber lain, kadang-kadang ada yang penulisannya ini berbeda, kita lihat nanti. Nah, besaran fisika itu dibagi dua, yaitu konseptual dan matematis. Konseptual itu besaran pokok ya, tadi yang sudah ditetapkan tadi ya. Besaran pokok pada massa, ada panjang, ada suhu, dan lain sebagainya tadi. Kemudian besaran turunan itu besaran yang dirumuskan dari besaran pokok tadi. Yang paling gampang turunan dari besaran pokok misalnya adalah volume. Itu sudah 3 kali L, ya kan? L pangkat 3. Berasal dari panjang kali panjang kali panjang. Itu sudah turunan dari besaran pokok. Contoh lagi misalkan kecepatan. Nah, itu juga besaran turunan. Dia gabungan dari L dan T. Atau panjang dibagi waktu. Kalau matematis ini hanya dua besaran skalar, yaitu besaran yang tidak memiliki arah. Hanya magnitudenya saja, tetapi arahnya tidak punya. Kayak massa misalkan, arahnya tidak ada itu. Arahnya kemana massa itu. Tapi begitu Anda mengatakan berat, itu ada arahnya ke bumi. Ya, maka berat dengan massa itu berbeda. Massa satuannya kilogram, kalau berat satuannya Newton. Nah, kemudian besaran vektor ini yang memiliki arah ya. Ini harus memiliki arah kalau vektor. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Besaran pokok dalam SI. Nah ini tadi kita ulang kembali. Besaran pokok dalam SI ini. Ada massa, panjang, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, satuannya ini. Ya ini bisa Celsius, bisa Fahrenheit, tapi yang standar adalah Kelvin. Ya, kalau dalam SI. Di sini kilogram, tidak boleh gram. Kalau kita menggunakan MKS, kilogram. Tapi kalau dalam soal nanti boleh-boleh saja. Okay? Tinggal Anda mengkonversi menjadi kilogram. Misalkan dalam contoh, misalkan dalam soal nanti berapa kilogram 1 gram. Nah, berapa kilogram massa benda 1 gram. Nah, Anda berarti hanya mengkonversi saja. Dari 1 gram menjadi kilogram. Nah, ini besaran-besaran ini yang perlu Anda hafal. Kalau bisa jangan hafal, tapi mengerti. Dicetak ya, di dalam pikiran Anda. Jangan sampai hilang. Sampai Anda mau sampai Anda pada saat ujian skripsi itu tidak boleh hilang ini diingatan ya, tercetak di pikiran Anda. Karena ini yang paling mendasar. Ya, satuannya juga harus Anda cetak di dalam pikiran. Ini satuannya. Kemudian sistem matrik dalam SI. Ini maksudnya untuk 10 pangkat ya. Ada 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, dan seterusnya sampai 10 pangkat 18 eksa. Kalau turun, nih ato sampai ke ato. Ato apa? Ato kilogram, ato gram apa? Ato meter. Ya. Begitu. Jadi ini 10. Ini pangkat berapa? Daripada kita menulis panjang-panjang 10 dengan 0,18, wah mungkin buku Anda cepat penuh. Tapi kalau dengan adanya sistem seperti ini, maka Anda akan pendek saja, walaupun 10 pangkat 18 Anda pendek saja menulisnya. Definisi standar besaran pokok. Nah, panjang
Ini satuannya adalah meter. Apa itu panjang itu? Nih, 1 meter didefinisikan sebagai panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh, ini salah ketik kelebihan ya, oleh cahaya dalam selang waktu sekian second. Dalam waktu sekian second. Kemudian massa kilogram ya, 1 kilogram massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 meter dan diameternya juga 39 mm. Ini definisi saja. Tapi ya kita nanti langsung aja menggunakan meter, saja menggunakan kilogram, kan? Kemudian second, 1 second sama dengan sekian kali periode getaran radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium-133 dalam transisi antara dua tingkat energi hyperfine level yang terdapat pada aras dasar ground state. Ya, ini kita juga nanti paling yang kita gunakan adalah second saja ya. Kalau Anda ingin mendalami ini, ya silahkan membaca sendiri, mencari-cari rujukan, mencari sumber-sumber lain untuk menjelaskan ini semua. Kemudian besaran turunan. Nah, ini ada contoh tadi. Misalkan kecepatan itu sama dengan pergeseran yang dilakukan per satuan waktu. Atau panjang, sebenarnya panjang dibagi waktu. Panjang satuannya adalah meter. Waktu adalah sekon. Maka satuan daripada kecepatan adalah ms pangkat min 1 atau m per s. Ini boleh. Ini atau m per s. Meter per sekon. Kemudian percepatan perubahan kecepatan persatuan waktu, yaitu bisa kecepatan dibagi waktu atau panjang dibagi waktu kuadrat. Nah, ini meter per sekon, kita cari insert, kemudian simbol per sekon kuadrat. Nah, tuh ketemu. Gaya ini massa kali percepatan. Ini Anda sudah sangat paham waktu di SMA kan? M kali A sama dengan Newton. Ini massa, satuan massa. Ini satuan, sebentar. Ini satuan massa. Nah, kan? Yang ini satuan percepatan. Nah, ini dikali ini itu ada namanya, yaitu satuannya adalah diganti dengan Newton atau Newton. Ingat ya, kecepatan ini ms pangkat min 1 itu sama dengan pangkat min itu berarti di bawah. Ini juga pangkat min itu berarti ininya di bawah ya kan. Ini di bawah. Ya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu. Kita besaran turunan ya, contoh besaran turunan. Kita lanjut lagi ke berikutnya dimensi. Dimensi menyatakan esensi dari satu besaran fisika yang tidak tergantung pada satuan yang digunakan. Jika antara dua tempat dapat dinyatakan dalam meter, mil, langkah, dan lain sebagainya, apapun satuannya, jarak pada dasarnya adalah panjang. Nah, besaran pokok ya, ini yang perlu diingat kalau Anda mau mengetahui tentang dimensi. Ya, tadi satuannya sudah, sekarang dimensinya ini. Iya, ini dimensinya. Tadi satuannya, sekarang dimensinya. Ini satuannya tadi, yang ini. Ini satuannya. Tapi kalau dimensinya yang ini berbeda ya. Ya, berbeda. Analisa dimensi. Suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Ya, kalau dimensinya tidak sama, tidak bisa dijumlah, tidak bisa dikurang. Kalau dibagi bisa,
boleh saja. Dikali bisa, boleh saja, tapi dijumlah atau dikurangkan tidak bisa kalau dimensinya berbeda. Ingat-ingat itu, jangan sampai Side menjumlahkan kecepatan dengan percepatan, atau menjumlahkan kecepatan dengan massa, menjumlahkan kecepatan dengan panjang. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Tapi kalau membagi panjang dengan waktu, boleh saja. Membagi kecepatan dengan waktu boleh saja, karena bagi, kan? Karena bagi. Atau kecepatan dikali waktu juga boleh. Pokoknya selain pengurangan dan penjumlahan boleh. Ya, boleh. Setiap suku dalam persamaan fisika memiliki dimensi yang sama. Dimensi yang sama tadi sudah ya. Yang sama. Kegunaan dimensi ini membuktikan dua besaran fisik setara atau tidak. Nah, kan? Menentukan persamaan salah atau benar. Ini kegunaan dimensinya. Kalau dimensinya salah, ya mungkin persamaan itu menjadi salah. Menurunkan persamaan suatu besaran fisika ke sebandingan besaran fisik tersebut. Besaran fisik yang lainnya yang diketahui, ya kita lihat nanti ada contohnya. Contoh-contoh soal ini. Tentukan dimensi dan satuan dari besaran-besaran ini menurut sistem internasional. Volume Anda kan tahu ya, kecepatan tahu, percepatan tahu, gaya tahu, momentum tahu. Nah, ini jawabannya. Nah, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Lebar itu kan juga panjang, tinggi itu kan juga panjang. Nah, sehingga ini L, ini L, ini L. L kali L kali L sama dengan L pangkat 3. Jadi, satuan dari volume V adalah meter kali meter kali meter sama dengan meter kubik. Ya, satuannya meter kubik, tapi dimensinya adalah L pangkat 3. Nah, itu L pangkat 3. Kemudian kecepatan seperti sudah dikatakan tadi sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak itu sama dengan panjang, ya kan? Maka dimensinya adalah L. Waktu dimensinya tadi T, tapi T-nya di bawah, maka LT pangkat min 1. Ini dimensi dari kecepatan. Dimensi dari kecepatan adalah ini. Dengan cara yang sama pada jawaban A di atas, maka satuan dari kecepatan ya sama ini dengan meter per sekon. Percepatan, nah percepatan itu ini sama dengan kecepatan dibagi waktu. Kecepatan adalah ini, ya. Kecepatan ini dibagi waktu ini. Sekarang menjadi LT pangkat min 2. Menjadi LT pangkat min 2. Ini percepatan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu. Kita lanjut ke sini. Ke yang berikutnya, jawaban berikutnya. Sehingga satuan dari percepatan ya ini. MS min 2 ya. MS pangkat min 2 atau M dibagi S kuadrat. M dibagi S kuadrat. Nah, sekarang gaya ini sudah tidak asing lagi kalau Anda kan di SMA dulu fisika kan dapat bagus-bagus nilainya kan. Nah, maka sudah tidak asing lagi dengan gaya ini. Ya, gaya itu massa kali percepatan. Massa kali percepatan. Massa dimensinya adalah M. Percepatan tadi
LT pangkat min 2. Nah, kan? LT pangkat min 2, maka inilah dimensi daripada gaya. Satuannya ya kilogram meter sekon pangkat min 2 atau kilogram meter per sekon kuadrat, disebut juga Newton. Nah, di satuan gaya selain ini adalah ini Newton. Ya. Sekarang momentum. Ya, momentum itu massa, ini di SMA dulu juga sudah sering dijelaskan. Waktu saya sekolah dulu di SMA, momentum itu sering dijelaskan. Sama dengan massa kali kecepatan. Massa ya M dimensinya kan. Kecepatan ya LT pangkat min 1. Maka satuan dari momentum ya jelas kilogram meter per sekon atau kilogram meter pangkat min 1. Kita lanjut berikutnya. Ini contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa besaran energi, ini energi apa? Masih ingat? Energi kinetik, kan? Setengah mv kuadrat. Mempunyai dimensi sama dengan usaha atau W, yaitu gaya dikalikan dengan jarak. Dengan M, P, F, dan S berturut-turut adalah massa, kecepatan, gaya, dan perpindahan atau jarak. Jadi S ini perpindahan atau jarak. Kita lihat jawabannya di halaman berikutnya. Kita ke halaman berikutnya. Ya, ini jawab. Energi mempunyai dimensi massa dikali dengan kuadrat dimensi kecepatan. Pada contoh 1 sudah kita ketahui bahwa dimensi massa adalah M dan dimensi laju LT-1. Oleh karena itu dimensi dari energi adalah, karena ininya dikuadratkan, ya kan? Ininya dikuadratkan, ya sama dengan menjadi ini. Jadi M dikalikan dengan massa dikalikan dengan percepatan, kemudian dikalikan lagi dengan jarak, maka menjadi ini. Massa dikalikan percepatan, kemudian dikalikan lagi dengan jarak. Ya. Atau sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat. Ini tadi. Massa dikalikan kecepatan kuadrat. Kecepatannya adalah ini. Kecepatannya adalah ini. Dikuadratkan, ya L-nya menjadi kuadrat, T-nya juga pangkat min 2. Dimensinya. Sekarang usaha, nah ini usaha, dimensi kerja atau usaha ini F kali S sama saja, kan? Tadi F tadi F tadi dimensinya adalah ini, kita lihat ke atas supaya tadi dimensi dari gaya, ini kan, dimensi dari gaya adalah MLT min 2. Nah, ini tinggal masuk aja MLT min 2, S di sini bukan S waktu second, bukan ya, tapi jarak. Perpindahan, jarak. Ya, makanya adalah dimensinya adalah L, bukan T. Kalau T kan second untuk waktu. Kalau ini adalah L, sehingga ML kuadrat T min 2. Jadi ini akan sama dengan ini. Satuannya apa? Karena satuannya sama. Ini energi kinetik juga satuannya Joule. Ini usaha juga satuannya adalah Joule. Nah, maka
dimensinya sama, satuannya sama, dimensinya sama. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini berikutnya, hubungan antara kecepatan, perpindahan, serta percepatan dari suatu benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan. Ini ada V kuadrat sama dengan VU kuadrat plus 2S. Ini di SMA dulu juga sudah dapat kan. Iya, kecepatan yang begini. Kecepatan seperti itu Anda sudah pernah dapat. Ini waktu di SMA. V dan V0 kecepatan. A adalah percepatan, S perpindahan. S-nya perpindahan atau jarak. Buktikan bahwa secara dimensional persamaan tersebut benar. Nah, jadi Anda harus membuktikan apakah persamaan ini betul. Jadi nanti dimensi ini itu harus sama dengan dimensi yang ini. Kalau tidak sama, maka persamaan itu menjadi salah. Ya, menjadi salah. Nah, menjadi salah kalau tidak sama. Kalau sama menjadi benar. Sorry. Menjadi benar. Nah, itu kita lihat. Dimensi ruas kiri adalah V kuadrat LT pangkat min 1 dikuadratkan. Ini kurang kuadrat di sini ya. Dikurang angka 2 di sini. Ya, maka menjadi ini. Menjadi ini. Ruas kanan terdiri atas dua suku, yaitu ini dan ini. Yang ini karena sama-sama kecepatan, berarti dimensinya sudah pasti sama. Ini kecepatan kuadrat, di sini juga kecepatan kuadrat, maka ini dimensinya sama. Sekarang tinggal yang Anda lihat yang ini. Apakah dimensinya sama? Nah, kita lanjut. Nih 2S, ini kan tadi sama ya. Yang ini kan tadi sama karena sama-sama kecepatan. Walaupun simbolnya 1P, yang 1P 0. Kecepatan awal sama kecepatan akhir, tapi sama-sama kecepatan. Dikuadratkan, maka dimensinya sama. Ini juga harusnya ada angka 2 di sini. Iya. Nah, itu baru betul. Sekarang yang ini. Yang ini A dikali L. A-nya itu L T pangkat min 2 dikalikan L, maka menjadi L kuadrat T pangkat min 2 sama. Kalau begitu persamaan di atas tadi betul. Karena memiliki dimensi yang sama. Begitu ya. Sekarang kita soal nomor 4. Ini suruh ngapain nih? Bila ada sebuah bola kecil yang dijatuhkan ke dalam suatu cairan, maka bola tersebut akhirnya akan bergerak di dalam cairan tersebut dengan kecepatan yang konstan. Misalkan kecepatannya konstan ya. Tentulah kita, tapi bolanya jangan bola yang ringan. Kalau bola yang ringan nanti terapung. Kan? Bola yang agak berat lah, yang massa jenisnya lebih besar daripada cairannya tadi. Kalau massa jenisnya lebih besar, maka dia akan meluncur ke bawah. Kalau massa jenisnya lebih kecil dari cairannya, dia tidak akan masuk, hanya terapung-apung saja. Kalau sama massa jenisnya akan melayang-layang saja, tapi tidak meluncur ke bawah. Nah, besar gaya gesek F pada bola tersebut sebanding dengan ini laju V kecepatan, sebanding dengan jari-jari bolanya. Secara matematis, misalkan ditulis seperti ini. K, R, V. K-nya ini merupakan konstanta sebandingnya. Konstanta sebandingnya. Atau tetapan, atau koefisien. Sama saja. Tentukan dimensi, tetapan lah ya, tetapan. Tentukan dimensi dan satuan dari K. Nah, sekarang Anda suruh menentukan ini.
disuruh menentukan K-nya ini. K-nya memiliki satuan apa supaya dikali R dikali V itu satuannya menjadi sama dengan F, yaitu satuannya Newton. Nah, kita lihat ya. Lihat jawabannya. Jawabannya adalah ini. Nah, K maka sama dengan F dibagi RP. Ini dibagi ya. F dibagi RP. Karena pangkat min 1 ini sama dengan dibagi. Nah, F-nya adalah dimensinya MLT pangkat min 2. R ini panjang, maka dimensinya adalah min 1 pangkat min 1. Dan L pangkat min 1. Sedangkan ini kecepatan adalah LT min 1 pangkat min 1. Maka menjadi MLT pangkat min 2, L pangkat min 1, L pangkat min 1, T. Nah, ini ada T pangkat min 2, ada T pangkat 1. Maka tinggal 1, maka satuan daripada K. Konstanta pembandingnya adalah ini. Apa dimensinya, bukan satuan, sorry. Dimensinya adalah ML pangkat min 1, T pangkat min 1. Satuannya ya ini kilogram, ini meter pangkat min 1, ini second pangkat min 1. Itu kira-kira konstanta sebandingnya tuh apa ya, dimensi pembandingnya untuk K itu sama dengan itu. Gampang, nanti Anda boleh saja melakukan perkalian seperti itu. Sorry. Jika cepat lambat bunyi di suatu medium P hanya bergantung pada tekanan udara P dan kerapatan massa medium ρ, maka tentukanlah rumus dari cepat lambat bunyi tersebut. Kita jawabnya nih. Jika V hanya tergantung pada P dan ρ, maka adalah ini tanda sebanding. Maka dikatakan sebanding itu pakai begini. Maka sebanding P-nya pangkat alfa, ρ-nya pangkat beta, alfa sama betanya kita tidak tahu. Pokoknya seperti itu saja kan gitu. Karena sebanding. Mungkin 1, mungkin 0, dan lain sebagainya. Kalau 0 ya nanti artinya menjadi tidak ada. Misalkan alfanya 0 ya berarti tidak ada pangkat P, maka tidak tergantung pada P. Yang jelas minimal sama dengan 1 atau min 1. Tanda merupakan tanda sebanding. Tanda tersebut harus kita ganti dengan tanda sama dengan ruas kanan, maka harus dikalikan dengan konstanta pembanding K. Nah, itu harus dikalikan konstanta pembanding K ini. Ya, kayak tadi, kan? Konstantanya ini. Lalu kita lihat selanjutnya, jawaban selanjutnya ini. Untuk memudahkan, dimisalkan konstanta K tidak mempunyai dimensi dan tidak mempunyai satuan. Nah, sekarang misalkan K-nya ini tidak mempunyai satuan, tidak mempunyai dimensi. Kalau tadi punya, ya, sekarang ini tidak ada. Jadi K-nya itu merupakan angka saja berapa. Gitu. Tidak ada satuannya. Sorry. Maka menjadi seperti ini. Ruas kiri ini dimensinya, ruas kiri dimensinya adalah ini. L-nya pangkatnya 1, T-nya pangkat min 1. Karena kecepatan kan meter per sekon. Meter per sekon. Maka ya L per T. Atau L kali T pangkat min 1. K tidak mempunyai dimensi, berarti tidak usah kita pikirkan, dan begitu. Nah, P pangkat alfa. Nah, P tadi adalah tekanan ya. Tekanan, dimensi tekanan adalah ini. Anda harus mencari dulu dimensi tekanannya adalah ini. Lalu dipangkatkan dengan alfa.
Sehingga berubahlah menjadi ini. M pangkat alfa, L pangkat min alfa, T pangkat min 2 alfa. Dimensi massa jenis adalah ini. Dimensi massa jenis. Massa jenis itu massa dibagi volume, ya berarti ml pangkat min 3. Kemudian dipangkatkan beta, kan ini pangkat beta. Maka menjadi M pangkat beta, L pangkat min 3 beta. Nah, dimensi ruas kanannya K kali P pangkat alfa, rho pangkat beta, yang menjadi ini. Ya kan dikalikan. Jadi ini dikalikan dengan ini menjadi ini. Menjadi demikian. Nah, ini harus disamakan dengan ini tadi, LT min 1. Nah, boleh saja Anda munculkan M di sini, tapi pangkatnya adalah 0. M pangkat 0, LT min 1. Sedangkan di sini ada M-nya alfa plus beta. Ini M-nya adalah alfa plus beta. Maka alfa plus beta harus sama dengan 0. Kemudian ini min alfa plus 3 beta harus sama dengan 1. Kemudian 2 alfa ini harus sama dengan min 1. Maka nanti ini semua akan ketemu di berikutnya. Nih, sehingga 0 sama dengan alfa plus beta. 1 sama dengan min alfa plus 3 beta. Min 1 sama dengan min 2 alfa. Dari ketiga persamaan di atas diperoleh alfa setengah, betanya minus setengah. Sehingga rumus kecepatan menjadi ini. Masukkan saja tadi, ya kan, P-nya pangkat alfa, rho-nya pangkat beta, ini kita masukkan angka ini untuk mengganti alfa dan mengganti beta. Maka kecepatan ternyata merupakan ini akar dari tekanan dibagi rho dikalikan konstanta yang tidak ada satuannya. Ini tidak ada, sulit ini, tidak ada dimensinya. Tuh kira-kira ya, tahu ya, gampang, tinggal dipangkatkan. Ini tinggal dibuat pangkat dulu, dipangkatkan dulu, kemudian kita samakan kiri kanan, lalu pangkatnya disamakan, maka ketemulah ini. Oke. Contoh selanjutnya, periode ayunan sederhana T dinyatakan dengan rumus berikut. Ada akar L per G, ya. L panjang, G percepatan gravitasi. Nah, periode T, ya kan? Periode T. Periode T, kemudian dimensi L. Ini LT min 2. L-nya corek, T kuadrat T. Oh, berarti Pi-nya ini tidak berdimensi, berarti betul. Kalau ini dimensinya berbeda dengan di sini, maka menjadi salah. Nah, itu untuk mengetahui apakah persamaan itu betul, Anda bisa saja dengan menganalisis dimensinya. Kalau dimensinya sama antara kanan dengan kiri, ya kita sama. Gitu. Wah, ini soal-soal latihan. Ini dikerjakan lewat assignment saja, ya. Di daring itu ada assignment, sudah download soalnya di sana, kemudian jawabannya nanti di submit. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja. Selamat pagi dan selamat mengerjakan soal-soal. Dan submit pertama kali Anda menyubmit tugas pada mata kuliah Fisika Dasar 1 pertemuan pertama. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa
mengerjakan soal-soal.